Halo semua, selamat datang di alur cerita film After Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan Mimin Tampan yang akan melanjutkan alur cerita film Shooter yang sekarang masuk ke episode keempat. Yang belum nonton dari awal silahkan cek di playlist ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke film Semongkok. Previously on Shooter. I never should have saved your ass at Musa Club. I think we got him. He sent flowers every year to the mom of his dead spotter. Please. Congratulations. We got him. Film dibuka dengan memperlihatkan masa lalu Bob dan temannya Donnie saat menjalani misi di Afghanistan. Di sana mereka berdua ditugaskan untuk mengintai musuh. Bob sebagai sniper sedangkan Donnie sebagai pengintainya. Kemudian terlihat dari udara iring-iringan mobil tentara Amerika masuk ke wilayah ini. Mereka saling berkoordinasi dengan Kapten Johnson yang berada di markas. Bob melihat sebuah pergerakan di sebuah jendela. Namun Kapten Johnson meminta Bob untuk segera pergi karena pasukan teroris sedang menuju ke tempatnya. Bob memutuskan untuk mengabaikan kaptennya demi melindungi iring-iringan mobil tentara yang sedang menuju ke sana. Sedangkan Donnie temannya bertugas bersiap menyambut teroris yang akan masuk ke persembunyian mereka. Kemudian saat orang mencurigakan tersebut hendak menembakkan RPG, Bob dengan cepat menembaknya hingga RPG tersebut pun meledak. Setelah pulang ke markasnya, Bob dan Donnie malah tidak mendapatkan ucapan selamat atas aksi heroiknya. Bahkan Kapten John malah mengancam mereka berdua karena telah mengabaikan perintah dari atasannya. Kemudian scene berpindah ke waktu sekarang, di mana di kantor FBI agen Memphis didatangi oleh seorang yang bernama Madsen. Di sana ia mengaku dari Homeland Security, yang padahal kita tahu jika ia adalah Jack Pine, tangan kanan si Johnson. Di sana ia mengatakan kepada Memphis jika Dimitri telah tewas oleh dinas intelijen Rusia. Dan Memphis yang melihatnya nampak terkejut karena ia adalah kunci dalam masalah ini. Rencana tersebut memang sengaja dilakukan oleh Johnson dan Jack Pine agar Memphis berhenti untuk menyelidiki si Dimitri. Dan saat Memphis bertanya apakah Dimitri ada hubungannya dengan Bob, Jack Pine kembali berbohong dengan mengatakan tidak. Kembali ke masa dulu Bob, saat ia sedang di markas tentara Amerika di Afghanistan. Di sana ia diberikan minuman oleh Kapten Johnson. Ia kembali mengatakan jika aksinya kemarin pasti membuat para teroris itu marah dan ia pasti sedang mencari Bob. Bahkan mereka memberikan sayembara di mana kepala Bob akan dihargai sebanyak $600.000. This is my opinion as your commander and as your friend. Kemudian berlanjut saat Julie sedang di gereja dan menceritakan siapa itu Bob di depan keluarganya. Di sana nampak juga ibu Donnie dan Birgon serta veteran perang yang cacat hadir di dalam gereja. Saat keluar gereja nampaknya banyak sekali wartawan yang sedang menunggu mereka. Di lain arah terlihat John bersama dengan Misum sedang mengawasi mereka. Johnson sebenarnya masih kurang yakin jika Bob telah tewas. Namun mereka tidak pusing dengan hal itu karena pihak Rusia yang telah membayarnya sudah menganggap jika Bob telah tewas. Misum yang datang ke sini memiliki rencana lain kepada ibu Donnie. John nampak tidak setuju dengan hal itu, namun lagi-lagi karena uang manusia bisa untuk dikendalikan. Kembali ke masa lalu Bob. Di sana nampak jika Johnson sedang menjelaskan tetua Taliban yang bernama Mullah Abdul, di mana diketahui di sini jika Mullah Abdul sedang bersembunyi di desa Musakala. Mullah Abdul memberikan sebuah rekaman kepada mereka saat memenggal beberapa dokter dari PBB, dan dua yang mati adalah warga negara Amerika. Mereka akan menyerbu desa tersebut dan Bob serta Donnie akan menjadi sniper untuk membackup Johnson dan yang lainnya. Di siang itu juga mereka dikenalkan oleh intel CIA yang itu adalah si Misum. Dalam obrolan pribadinya kepada Johnson, Misum mengatakan ketidaksukaannya kepada Bob apalagi ia sudah berani untuk mengabaikan perintahnya di misi terakhir kemarin. Misum mengungkapkan jika ia memiliki misi lain yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Misum akan menangkap Mullah Abdul dalam keadaan hidup dan melaporkan jika ia sudah tewas. Padahal di misi yang sebenarnya mereka harus membunuh Mullah Abdul tanpa ampun. Johnson menolaknya karena ini melanggar kode etik seorang prajurit.
Namun Misu meyakinkan jika cara ini adalah cara terbaik untuk memenangkan perang ini dan menyelamatkan banyak nyawa warga Amerika. Kemudian Johnson datang untuk merubah misi untuk pergi jauh dari posisi mereka sebelumnya. Bob lalu pergi menemui Johnson di ruangannya dan mengatakan perpindahan misi ini sangatlah konyol. Misi Bob sebelumnya adalah untuk melindungi Johnson dan yang lainnya. Lalu apakah karena orang CIA ini misi berubah begitu saja? Johnson hanya diam dan mengatakan jika ada tanggung jawab besar di balik misi tersebut. Kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Johnson yang menemui rumah Ibu Donnie atas suruhan dari Misum. Mereka berdua hendak membunuh Ibu Donnie dan kita masih belum paham dengan apa yang sedang mereka rencanakan saat ini. Kembali ke kantor FBI. Di sana Memphis melihat banyak sekali foto dan artikel di tempat Bob tewas. Lalu Memphis bertanya apa yang sebenarnya Homeland sembunyikan dan kenapa Dimitri tewas yang padahal dalam pengawasan mereka. Dan di sana Memphis jelas menemukan kebohongan atas semua penjelasan Jack Pine sebelumnya. Di rumahnya Mary terlihat sedang menonton berita TV yang mengabarkan kematian ayahnya. Lalu datang tantenya yang menyuruh Mary untuk mematikan TV tersebut. Di sana Mary mengatakan kepada tantenya jika ayahnya masihlah hidup. Dan kemudian Julie yang datang menjelaskan kepada kakaknya jika benar Bob masih hidup. Kematiannya itu hanya rekayasa Bob belaka untuk menyembunyikan identitasnya. Lalu kita diperlihatkan di mana saat Johnson menggali lubang di hutan untuk menguburkan mayat Ibu Donnie setelah ia cekik sampai mati. Kembali ke masa lalu Bob saat di mana ia dan Donnie sudah dalam posisinya. Mereka sebenarnya sangat kecewa dengan posisi yang diberikan oleh Johnson. Namun mereka tidak bisa melanggar perintah komandannya. Di pagi itu terlihat mobil marinir dan Kapten Rahim yang membawa tentara nasional Afghanistan memasuki desa Musakala. Di sana Bob dan Donnie mengeluh karena di luar jangkauan tembak. Keluar dari mobil tersebut ternyata Kapten Rahim dan Taliban sengaja menjebak Johnson dan menyandera mereka. Dan Misum yang di markas malah melarang bantuan untuk datang ke sana. Kemudian satu buah RPG ditembakkan ke persembunyian Bob dan Donnie. Kemudian Mullah Abdul muncul dari persembunyiannya dan hendak mengeksekusi Kapten Johnson. Namun seperti yang dikatakan Mary jika di kisah Musakala, ayahnya akan menyelamatkan Johnson dan ia sendiri bakal menjadi hantu pun benar. Bob tidak tewas karena ia sudah pindah dari persembunyiannya pertama. Dan kemudian inilah aksi kerennya. John kembali ke markas dan menemui si Taib Misum. Di sana seharusnya John langsung menghabisi si FBI sesat itu. Namun lagi dan lagi Misum merayunya dan menawarkan jika John akan memiliki kemungkinan naik pangkat jika saja ia menuruti perkataannya. Kembali ke saat ini, di mana John yang pulang ke rumahnya dan istrinya langsung menghampiri dirinya. Di sana ia menemukan luka cakar Ibu Donnie di leher John. Kemudian di sebuah kafe terlihat jika Memphis dan Jack Pine sedang membahas Grezinol. Jack Pine mengatakan jika tempat itu adalah sebuah tambang di negara Ukraina. Dimitri Forden dan anak buahnya melakukan pembantaian di sana. Memphis yang merasa ini adalah omong kosong dan tidak ada kaitannya dengan Bob meragukan kenyataan tersebut. Dan Jack Pine yang emosi malah mengancam jika ia akan membuat catatan buruk untuk menurunkan kredibilitas Memphis. Selesai itu Memphis kemudian pergi ke mobilnya. Di sana nampak juga Jack Pine datang dan ternyata Memphis sudah tidak sadar akibat minuman yang sudah diberikannya di kafe tadi. Kemudian saat Memphis sadar ia sudah dalam keadaan tangan terikat dan mulut disumpal. Jack Pine mengatakan jika ia berencana akan membuat Memphis seolah-olah bunuh diri atas rasa bersalahnya membunuh Sandra di misinya dahulu kala. Kemudian saat Memphis hendak dibunuh, Bob datang dan inilah yang terjadi. Jack Pine berhasil lolos dan karena itu kematian Bob sekarang sudah terbongkar. Memphis pun tidak akan tenang di mana ia akan terus diburu oleh Johnson dan anak buahnya. Di lain sisi positifnya adalah mereka berdua akan bekerja sama untuk menguak kasus ini sampai dengan ke akar-akarnya. Kembali ke masa dulu Bob. Di sana ia mengatakan jika misinya berhasil untuk membunuh Mullah Abdul.
Namun John mengatakan jika Kapten Rahim yang berkhianat akan diberikan penghargaan karena dirinya yang tewas karena melindungi Kapten Johnson. Johnson pun mengatakan jika kebenaran tidak berarti apa-apa jika mereka kalah di luar sini. Dan kemudian film berlanjut ke episode berikutnya.